Trendeng, salah mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, yaitu tentang penyebab dan cara mengatasi bodi Vespa yang goyang ya. Iya, ketika kita kendarai itu bodinya itu goyang seakan-akan kita itu sulit. Nah, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasi? Oke, langsung saja, namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Untuk penyebabnya yaitu berada di bagian stang ya, komstir. Untuk cara mengatasinya pun cukup mudah. Langkah yang pertama kita lepas di bagian stangnya ya. Ini kebetulan udah saya lepas untuk bagian murnya ataupun bautnya. Kemudian alat yang kita perlukan cukup kita menggunakan palu, kemudian obeng ataupun dray ya. Kita menggunakan dray min ya. Nah, ini udah saya lepas untuk bautnya ataupun murnya, sehingga kita tinggal lepas saja di bagian kepalanya ataupun stangnya. Nah, kayak gini. Nah, setelah pastikan terlepas, kemudian langkah yang perlu kita atasi yaitu di bagian komstir ini. Nah, ketika kita sering gunakan di bagian komstir ini ataupun pengancingnya ya, itu akan mengendor sendiri sehingga setangnya itu akan goyang. Nah, hal ini menimbulkan ataupun menyebabkan bodi pun ikut goyang ketika setangnya ini posisi ini kurang kencang. Nah, untuk solusinya tinggal kita mengencangkan saja menggunakan dray min ya, dray min. Nah, di bagian sini, di bagian murnya ini ya, pengencangnya ini ada dudukan untuk memang didesain khusus untuk mengencangkan kayak gini, tidak menggunakan kunci ya. Nah, tinggal kita pukul aja di bagian lubang ini ataupun di bagian celah ini ya. Nah, kita pukul menggunakan obeng kayak gini. Nah, intinya itu kita mengencangkan di bagian komstirnya supaya kencang sehingga Vespa kembali normal dan enak untuk kita kendarai ya. Nah, untuk pengencangannya itu kita kencangkan yang di bagian bawah terlebih dahulu. Ini kan ada dua ya, ada dua mur lah bisa dikatakan. Nah, ini di bagian komstirnya ini kita kencangkan yang bawah terlebih dahulu, kemudian pastikan sudah kencang. Nah, ini kayak gini ya, kita pukul aja setelah kira-kira agak kencang, namun jangan terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti untuk komstir ataupun stangnya itu sulit ya, maksud saya itu berat. Nah, sehingga jangan terlalu kencang. Nah, pastikan untuk yang bawah ini sudah kita setting ataupun sudah kita kencangkan. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita kencangkan pula di bagian yang atas. Nah, di bagian ini kan yang bawah. Kemudian kita masuk di bagian atasnya. Nah, di bagian atas pun ini kita kencangkan supaya tidak mudah untuk mengendor sendiri ataupun tidak mudah untuk rubah ya. Nah, karena sifat dari stang ini sering kita gunakan sehingga bisa mengendor sendiri ataupun bisa rubah ya. Iya. Caranya pun cukup kayak gitu, tinggal kita kencangkan saja, pastikan semuanya kencang. Kita pukul. Nah, ini di bagian atasnya juga kita kencangkan. Setelah pastikan semuanya kencang, nah ini ya di bagian komstirnya ini. Nah, setelah pastikan semuanya kencang, kemudian tinggal kita pasang kembali di bagian kepalanya ataupun stangnya. Boleh untuk dicoba, dipraktekkan
maksud saya itu bisa berubah atau tidak ya. Namun kalau tetap bodi masih goyang, kemungkinan yang kedua itu di bagian bus ya, di bagian bus ataupun karet bantalan yang berada di bagian mesin ini ya. Nah, di bagian mesin dan bodi ini kan ada karetnya di bagian bawah ini. Kemungkinan karetnya itu sudah hancur ya. Nah, ini jelas terlihat sekali ketika karetnya udah rusak itu memang bodinya itu goyang. Nah, kalau memang dari bagian komstirnya udah kita setting, kita kencangkan kok masih tetap bandel, kemungkinan yang kedua di bagian karet bantalan mesin. Ya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan juga semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita.